tombak Tan Malaka. Satu tombak, satu pemikiran, satu pengkhianatan. Jin, drama sejarah, thriller sunyi, fiksi realistis, cerita lengkap. Ditulis dalam narasi sinematik, disusun dalam 3 babak utama pembukaan, konflik, dan akhir. Gaya sinematografis dengan narasi dan dialog hidup. Babak 1 yang datang dengan kabut, narasi pembuka. Langit masih kelabu. Kabut pagi menyelimuti lembah hijau di Sumatera Barat. Daun basah oleh embun. Seorang pemuda, Harun, berjalan menyusuri jalur semak, membawa bungkusan makanan dan rokok yang disembunyikan dalam kain goni. Ia menoleh kiri kanan, seolah tahu ia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar bekal. Rahasia negara. "Pak Tan," bisiknya dari balik batu besar. Sosok lelaki, kurus dengan sorot mata tajam muncul. Kumisnya tipis, bajunya compang camping, tapi cara bicaranya tenang, berwibawa. Ia bukan pelarian biasa. "Tan Malaka?" "Tan, kau datang seperti biasa. Aku mulai percaya, pemuda bukan sekadar penerus, tapi pemantik." Harun duduk di sampingnya. Mereka makan roti singkong sambil berbincang dalam sunyi. Tan berbicara seperti guru yang mengajar satu murid terakhirnya. "Harun, kenapa Bapak tak keluar saja ke kota? Mereka bilang Bapak dicari. Kalau menyerah, mungkin diberi tempat." "Tan, lebih baik hilang di hutan daripada hidup di istana dusta. Ilmu yang dipaksa untuk hilang." Malamnya, Tan Malaka menulis di atas lembaran bekas dengan ujung arang. Kalimat-kalimatnya menggambarkan amarah yang ditahan. Revolusi telah diseret ke dalam kantong yang semestinya milik rakyat, kini jadi permainan orang-orang rapat gelap. Babak 2. Tombol yang tak boleh ditekan, perjalanan ke gua rahasia. Tan membawa Harun ke sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil. "Tan, hanya 2 orang yang pernah menginjak tempat ini. Aku dan ayahku." Mereka masuk ke dalam gua lembab. Tan menggali tanah yang keras. Dari balik akar-akar, muncullah peti kayu kecil, tua, dan berlumut. Di dalamnya, sebuah tombak berujung perak dengan kain merah melilit gagangnya. "Tan, tombak ini bukan untuk perang, tapi untuk menjadi pengingat. Saat rakyat lupa siapa musuh mereka, tombak ini akan menunjuk." Harun terdiam. Ia menyentuh gagang tombak perlahan. Matanya tajam, takut, tapi juga bangga. Penangkapan, pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, desa Harun didatangi oleh tentara. Dipimpin oleh Pak Danu, seorang kepala operasi yang kelihatan sopan tapi berbahaya. Harun ditangkap, dituduh menyembunyikan buronan negara. Pak Danu, "Kau pikir dia pahlawan?" Dia kutukan. Pahlawan tak hidup dalam pelarian. Harun, pahlawan sejati, sering mati dalam sunyi, Pak. Harun disiksa, tapi mulutnya tetap tertutup. Babak 3. Babak 3, subuh terakhir penangkapan Tan Malaka. Beberapa tahun kemudian, Harun Diena sejarahnya. Dampak terhadap Harun tertinggal dalam sunyi. Di bawah hujan, desa terlupakan. 20 tahun telah berlalu. Waktu telah memudahkan luka, tapi tidak bagi Harun. Desa tempat ia tinggal kini sepi, dan sebagian orang bahkan lupa siapa itu Tan Malaka. Harun, kini lelaki tua, berjalan perlahan dengan tongkat di tangan, menyusuri jalan yang pernah ia lalui bersama Tan. Orang-orang bilang, revolusi sudah selesai, tapi hatiku tahu, belum semua mati dikubur.
A melihat patung-patung pahlawan berjejer di taman kota. Nama Tan Malaka tidak ada. Kembali ke gua. Sore hari, Harun mendaki kembali ke bukit. Ia membawa lilin kecil dan sekop usang. Ia kembali ke gua tersembunyi di balik air terjun. Langkahnya berat. Udara lembap, sunyi seperti dulu. Di dalam gua ia menggali perlahan. Tanahnya keras, tertutup akar. Tapi peti itu masih ada. Tombak itu masih utuh. Karatan. Gagangnya kusam. Tapi aura nyawa masih menyala. Tombak ini tidak pernah menusuk tubuh. Tapi ia sudah menusuk kepalaku sejak hari itu. Penjetuk pintu sejarah. Harun pergi ke kota kecil. Ia menghadap ke kantor arsip dan pustaka sejarah. Ia membawa tombak dalam kain lusuh. Harun kepada petugas muda. Saya ingin menyerahkan sesuatu. Bukan benda, tapi cerita. Petugas muda itu menatap bingung. Ia belum pernah mendengar nama Tan Malaka dari sekolah atau televisi. Tapi ada getar dalam suara lelaki tua ini yang membuatnya diam. Akhir di padang rumput. Harun kembali ke ladang belakang rumahnya. Duduk sendirian. Ia berbicara seolah Tan Malaka ada di sana. Harun menangis pelan. Maaf Pak Tan. Saya menyembunyikan tombaknya lagi. Bukan kerana saya takut. Tapi kerana dunia belum siap. Mereka lebih suka pahlawan yang berseragam daripada yang membawa buku dan luka. Visual. Buku-buku Tan Malaka yang terbengkalai pemuda membaca ulang tulisan tua gambar pusara. Tanpa nisan kamera, naik ke langit sore. Kalian bisa membungkam suara. Tapi selama ada satu orang yang bertanya mengapa, maka aku belum mati. Tulisan layar. Tan Malaka dieksekusi pada 21 Februari 1949 tanpa pengadilan, tanpa nisan, tanpa pengakuan. Namanya dicoret dari buku sejarah selama puluhan tahun. Namun pikiran, seperti tombak, selalu mencari arah. Tombak bukan hanya benda, tapi simbol ingatan yang ditolak sejarah Harun adalah penjaga sunyi, bukan pahlawan, tapi penyambung suara. Tan Malaka menjadi tokoh abadi. Bukan kerana dikenang, tapi kerana terus dipertanyakan. Beberapa tahun kemudian, Tan Malaka Di kampus, di tahun yang berubah setting. Sebuah universitas di kota kecil. Suasana pagi. Mahasiswa mulai berkumpul. Seorang dosen muda masuk kelas. Ia membawa satu buku tua, lusuh, tak bergambar, tanpa ISBN. Dosen tersenyum tipis. Hari ini kita akan bahas satu tokoh yang dulu dilarang, dilupakan, dan dikubur dalam tanda tanya. Namanya Tan Malaka. Para mahasiswa bingung. Satu di antara mereka, seorang pemuda bernama Reza, membuka laptop dan mulai mencari nama itu. Adegan 2, kisah yang disetak ulang. Reza menemukan tulisan blog tua. Penulisnya Harun bin Yusuf. Tombak itu pernah saya pegang. Bukan karena saya pahlawan, tapi karena saya tidak sempat kabur. Reza membaca dengan saksama hingga larut malam. Ia mencetak tulisan itu, membacakan di kelas minggu berikutnya. Adegan 3, warisan visual. Reza berjalan ke museum lokal. Ia membawa salinan tulisan Harun. Ia bertanya kepada petugas, Reza, apakah kalian pernah dengar tentang tombak Tan Malaka? Petugas itu menggeleng. Tapi tatapan Reza tidak menyerah. Reza, kalau kalian belum tahu, artinya kita masih punya pekerjaan rumah. Adegan 4, jalan setapak di hutan. Mirroring scene. Reza kini sendirian, mengikuti peta tua yang ia cetak dari tulisan Harun. Ia menyusuri hutan, menyusuri jejak yang sama seperti 40 tahun lalu. Ia tiba di gua, tapi gua itu kosong. Petinya sudah tak ada, hanya ada tulisan di dinding batu, dipahat kasar. Tombak ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjuk jalan yang kau pilih sendiri. Adegan 5, kesadaran baru visual. Kamera mengikuti Reza pulang. Ia mulai menulis ulang kisah Tan Malaka. Di satu sudut ruangan, suara Tan Malaka terdengar samar. Tan, tenang. Bila pikiran masih mencari, maka aku belum mati. Ending credits, pesan penutup. Tulisan layar. Tahun 2010. Tan Malaka diangkat sebagai pahlawan nasional. Tapi hingga kini, jejak kematiannya masih gelap. Tidak ada nisan, tidak ada lokasi makam. Namun di kepala anak-anak muda yang bertanya, dia mungkin masih hidup. Kesimpulan cerita. Babak V adalah tentang generasi baru yang menemukan ulang kisah lama yang dikubur.
Ia bukan klimaks ledakan, tapi awal kesadaran. Karakter utama sekarang, Tan Malaka, simbol. Harun, penjaga. Reza, penyambung masa depan.